Salam sejahtera, salam kasih. Kembali dengan Ibu Novitasari Brubangun yang akan mengajarkan pendidikan agama Kristen. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 8. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca Alkitab dan berdoa terlebih dahulu. Adapun Alkitab kita kali ini diambil dari Yohanes 14 ayat 26, begini bunyinya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan kembali belajar. Kiranya pembelajaran kami ini dapat menjadi berkat untuk kami. Jadikan pembelajaran ini Tuhan untuk bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari agar termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran tentang Roh Kudus, penopang hidup orang beriman, dan bahan Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 26, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 1 Korintus 13. Mengenal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Di dalam Alkitab disebutkan ada 2 jenis karunia dari Roh Kudus. Yang pertama, yaitu untuk menguduskan mereka yang menerimanya. Ada 7 jenis tentang Roh Kudus yang menguduskan, yaitu hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ini bisa kita lihat di Yesaya 11 ayat 2-3. Dan yang kedua yaitu tentang anugerah yang memberikan sukacita, keindahan, bahagia untuk menolong orang lain, yang biasa disebut sebagai karismata. Ada 9 jenis dari roh karismata ini, tertulis dari 1 Korintus 12 ayat 6-11, yaitu hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membeda-bedakan macam-macam roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Dari 1 Korintus 12 ayat 28, kita temukan beberapa karunia yang lain, yaitu karunia yang mengadakan melayani dan untuk memimpin. Selain itu juga, karunia yang lain itu disebutkan dalam 1 Korintus 12 ayat 6-11. Dalam Roma 12 ayat 6-8, disebutkan karunia-karunia yang lain, yaitu karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati. Dari semua karunia itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa 3 hal yang paling penting dari semuanya yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Paulus mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita bisa baca di 1 Korintus 13 ayat 13. Peranan Roh Kudus dalam menopang hidup kita sebagai orang-orang beriman agar kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Roh Allah telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia, bahkan sebelum segala sesuatu dijadikan. Roh itu sudah ada. Kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 2. Sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, Roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Markus 1 ayat 10. Dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Markus 1 ayat 12. Menjelang kematiannya, kebangkitan, dan kembalinya Yesus ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Dalam kehidupan kita, Roh Kudus menguatkan kita lewat pengharapan
dan kekuatan dalam menjalani hidup. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong atau menasehati. Dengan demikian, maka Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali kepada Bapa di surga. Kehidupan Paulus dengan pelayanannya memang tidak berjalan dengan mudah dan mulus. Ada banyak tantangan dan ancaman yang harus ia hadapi, namun ia memiliki kekuatan dan pengetahuan untuk melayani. Karena Roh Kudus mempersiapkan segala sesuatu baginya. 2 Korintus 5 ayat 5. Bagi Paulus jelas Allah sendirilah yang memberikan kepadanya kekuatan yang ia butuhkan. Dan pemberian itu ia peroleh melalui Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus sendiri karuniakan kepada para murid dan kepada setiap orang yang percaya dan mengikutinya. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas 1. Tugas 1 ada 2 soal. Yang pertama, di dalam Alkitab disebutkan ada 2 jenis karunia dari Roh Kudus. Kamu jelaskan dengan baik. Yang kedua, ceritakanlah pengalamanmu tentang Roh Kudus yang memberi kekuatan di dalam hidupmu. Ini kamu bisa lihat di kehidupan sehari-harimu. Kita kembali kepada materi kita, yaitu Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Kata penghibur digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus, biasanya diterjemahkan menjadi comforter. Dalam bahasa Inggris, kata comfort yang merupakan akar kata comforter dalam bahasa Latin yaitu com, bersama-sama, dan forte, kekuatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kata comfort atau menghibur itu artinya datang untuk hadir bersama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan untuk menguatkannya. Inilah peranan Roh Kudus di dalam hidup orang Kristen. Dalam arti, Roh Kudus mampu menghibur kita, memberikan nasihat, dan menemani kita sampai akhirnya kita merasa kuat kembali. Roh Kudus menguatkan gereja dan umat. Roh Kudus memberikan kekuatan dan semangat baru bagi setiap orang yang percaya yang mengikuti Kristus. Sehingga dengan demikian mereka benar-benar dapat menempuh hidup yang baru bersama Kristus serta meninggalkan semua kebiasaan lama yang merugikan tubuh, kesehatan, bahkan juga kondisi keuangan mereka sendiri. Maka pengikut Kristus yang sebagai gereja mampu menggerakkan dan mengembangkan gereja lebih baik lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas 2. Yang pertama, berikan 2 contoh Roh Kudus yang memberikan penghiburan dalam kehidupanmu. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus yang telah dikuatkan Roh Kudus, pelayanan apa yang bisa kamu berikan untuk menguatkan dan mengembangkan gerejamu? Kerjakan dengan baik, satukan tugas 1 dan tugas 2 tadi dalam buku latihanmu, kemudian foto seperti biasa, kirim ke WhatsApp Ibu secara pribadi. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Roh Kudus, roh penghiburan. Inilah yang akan mendampingi murid-murid Tuhan dari masa gereja perdana bahkan hingga hari ini. Kehidupan orang-orang Kristen yang setia kepada Yesus Kristus yang tercatat di sepanjang menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan di berbagai tekanan dan penderitaan yang berat karena pendampingan dan penguatan dari Roh Kudus. Di masa kini, kita juga menyaksikan pendampingan Roh Kudus melalui perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di berbagai tempat seluruh dunia. Demikian pembelajaran kita kali ini. Untuk menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah mengajarkan kami akan pembelajaran tentang Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu selalu hadir di dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, demikian pembelajaran kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu!